yang semalam itu saya melihatnya sebagai deklarasi, bukan deklarasi, satu pernyataan yang mungkin kayak pura-pura kaget gitu. Itu ada di angka 59. Awal ketika kita baca exit poll itu kita agak kaget terus terang kok sampai seperti ini begitu ya. Karena survei terakhir nggak sampai segitu. Iya, survei terakhir nggak sampai begitu seperti itu. Apa namanya, sering saya tonton, namanya Bambang Pacul itu saya lihat bagus lah ya sebagai kader. Itu mengatakan lawannya berat bos, begitu ya. Artinya apa? Dalam proses pertarungan di darat memang kerasa sekali. Nggak tahu langkah Jokowi mau kemana. Sebenarnya mereka sudah ragu. Ini kembali lagi kita ke total politik tanggal 22 Mei 2023 kan. Saya sudah bilang, apapun pertaruhannya Jokowi pasti dukung Prabowo. Itu bulan Mei 2023 di total politik saya ngomong. Oke, kembali lagi di Total Politik setelah Pilpres 2024 putaran pertama. Kalau ada putaran kedua nanti gitu saja. Ada bangga. Iya. Hasil survei Komlo dan UMKM sudah mengkonfirmasi seperti apa. Ya. Hitung cepat. Betul. Kita akan lihat apakah ini ya hasil survei Komlo, hasil hitung cepat lembaga survei Komlo dan hasil hitung cepat lembaga survei UMKM. Ya, kalau ini ya artinya ada kesepakatan antara rakyat dan oligarki. Itulah tercipta titik equilibrium, itulah persatuan nasional ala Indonesia. Melawan terus. Seperti Rifana Pratiwi. Iya, itulah kita. Rifana melawan dengan sehormat-hormatnya Dan sebaik-baiknya. Salut untuk Rifana. Rifana idolaku. Rifana paling top se-Asia Tenggara. Menkominfo Ganjar Pranowo. Ya. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Prabowo Gibran. Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Anies Baswedan. Iya. Dan Menko Polhukam Jokowi kalau 3 periode. Oke, kita sama dulu. Abang-abangnya. Ya, ini abang-abang real, abang-abang kita nih ya. Kita jadi yang paling lama hidup dulu deh. Iya kan? Paling lama Lu itu jangan ketawa lu. tua, maksudnya paling tua. Bukan. Lu dia pernah lu belum tentu pernah sebeliau. Oh iya betul. Iya kan? Iya, gua belum tentu sampai setua dia kan. Makanya. Itu tua banget itu ya. Iya kan? Kita panggilkan. The one and only Zulfaninda. Wih. Ini orang-orang yang Oh udah, iya. boleh. Pakai mikrofon deh kalau ngomong. Sekarang sudah boleh mengacung nomor 2. Iya. Kemarin juga boleh abang. Iya. Kemarin narasinya aja nomor 2. Iya. Terus sekarang kan langsung. Kalau udah pengakuan. Iya. Nah, dan kita yang kedua deh. Ya, ini dia ketua kan kalau di survei Komlo ada Persepi. Iya. Ini UMKM Persepi UMKM. Nah, Persepsi Perjuangan. Persepi Perjuangan. Ini ada koordinator dan sekaligus pengampu dan penyantun Iya. bagi para UMKM ini. Kita itu masuk UMKM juga loh dia. Ya, masuk kita. Jadi layak disantuni juga sama beliau nih kan. Iya. The Great Bestari Barus. Ya, yang setelah Pilpres ini langsung hilang bicinya ini kan. Sebelumnya masih masa perjuangan ini pakai bici terus bang. Ya Bung Karno juga, Bung Karno. Iya. Wah. Ketinggalan barang ini. Itu Pak Konstituen. Jangan kan kecil bos, berpakaian jas lengkap pernah beliau ke TV kan. Mau diktat 700 lembar ini kan. Oke, dan yang terakhir lembaga survei masuknya UMKM atau Komlo nanti kita tanya ke Bang Besar. Tapi ya pasti dia Persepi. Persepi juga. Ya, dan quick count-nya dan surveinya itu agak dekat dengan survei-survei Komlo lainnya kalau kita mau tadi ya. Dan juga beliau ini sudah mendapatkan gelar baru. Apa tuh? Rio Limusin. Oke. Ya, mantap juga. Iya. Mantap juga dia benar-benar mikrofon ini di saat-saat genting ini ya. Rio Prayogo atau Rio Limusin. Ya, Direktur and Founder dari Politika Research Consulting (PRC). Ya. Kalau dulu
2 tahun lalu dia terkenal sebagai Rio PCR, kalau sekarang PRC. Rio Lucy. Nah kita bukan di Bang Bestari dulu kali ya. Iya. Iya Bang. Gimana Bang? Suasana kebatinan di tim 01 setelah membaca hasil survei Konglo dan UMKM ini kemarin gimana Bang? Iya. Versi Konglo hitung cepatnya 1 putaran Bang. Kemarin sudah ada yang pidato kemenangan kan, victory speech kan. Nah, gimana Bang Mustari lihat? Iya, bahwa pertama kita harus ucapkan terima kasih dulu nih kan pada masyarakat Indonesia sudah mensukseskan pemilihan umum tanggal 14 dalam waktu yang tidak berapa lama. Kemudian mulailah ada quick count yang dilakukan oleh lembaga survei yang ya mungkin Konglo kali, karena pasti mereka senang gitu, ya toh, senang. Namun tentu ini belum bisa dijadikan sebagai satu patokan sebuah kemenangan. Nah, ada satu peristiwa, hari itu banyak peristiwa itu ya, tapi saya kalau 03 saya nggak bisa komentarin gitu. Yang bisa cuman 01 melakukan apa karena terlihat jelas, dan 02 melakukan apa. Ada satu peristiwa atau 2 yang menarik. Yang pertama adalah adanya kemudian persiapan yang sudah sangat matang itu di GBK. Di saat bahwa kalau kita merujuk kepada 2 atau 3 pemilu ke belakang, di sana memang ada pengakuan ataupun deklarasi mengagetkan bagi semua orang. Kalau yang ini tadi, yang semalam itu, saya melihatnya sebagai deklarasi, bukan deklarasi, satu pernyataan yang mungkin kayak pura-pura kaget gitu. Kami nggak menyangka hasilnya seperti ini dan segala macam, tapi bareng dipersiapkan gitu. Alasannya untuk nobar quick count gitu. Nobar quick count di GBK tentu bolehlah ini di masifkan di mana-mana ya, di luar daerah, supaya gedung-gedung olahraga itu laku, dan terutamanya kue-kue UMKM juga laku. Nah itu, jadi kita masalahnya Mas Anies kenapa nggak nobar quick count di JIS Bang? Tunggu dulu, kan kasih selesai dulu. Jadi ada hal yang agak di sini dikatakan bahwa ya ini adalah hasil daripada lembaga survei. Ada yang mengatakan exit poll ditahan supaya jangan mempengaruhi, tapi secara ini banyak juga yang bocor-bocor itu exit poll. Nah kemudian terjadi juga banyak hal-hal yang mulai mencuat, adanya kertas suara yang tercoblos dan macam-macam hal yang sekarang ini sedang di pull bucket oleh mungkin paslon-paslon ya, tapi nggak tahu nih paslon nomor 02 apakah juga pull bucket terhadap kejadian-kejadian itu, atau justru sedang menikmati apa yang hari ini mereka rasakan. Mudah-mudahan punya harapan kali ya bahwa hasilnya akan tetap sama. Nah Pak Anies datang ke Diponegoro, saya sempat ketemu sebentar, tapi dari Jawa ya. Saya mengatakan begitu aja, tenang, ini masih belum berakhir gitu, karena masih banyak bahan yang sedang kita pull bucket yang mungkin kemungkinan besar tentu pada saatnya akan mempengaruhi hasil itu sebesar apa. Kita harapkan adalah bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat, sehingga rakyat perlu disajikan sajian terakhir, hidangan terakhir ini
adalah yang terjujur yang pernah ada. Maka kekagetan-kekakagetan yang dibungkus dalam kepura-puraan saya kira itu nggak terlalu penting untuk menjadi seperti diinformasikan kepada rakyat, kami kaget, kami menang. Mana ada orang menang kaget? Bukan mau menang senang dong, kan begitu. Tapi ya ternyata kemenangan itu masih harus menunggu hasil real count dari KPU yang sedang berlangsung ya, sudah mulai berlangsung. Saya mulai melihat, saya baru dapat 7 suara gitu ya, karena antriannya panjang. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanan ini masih ada proses-proses di mana ini bukan bicara siapa kalah siapa menang itu, tapi bagaimana menghadirkan pada hari ini pemilu yang legitimate. Itu dia, yang legitimate dan dapat kemudian dijadikan sandaran bagi masyarakat. Ini adalah yang terjujur yang pernah berlangsung di Republik ini. Nah, itu yang kita harapkan. Banyak pihak yang memberikan penilaian justru sepertinya sudah terbelah secara masif ini. Ini jujur, ini enggak jujur. Namun tentu hakimnya harus yang netral. Maka kita berharap menghimbau nih melalui Total Politik. Atau bisa juga melewat Bang Julpan nanti kan, kasih tahu tuh kawan-kawan di KPU bahwa keputusan akhir Anda itu yang harus jujur, harus adil, ini betul-betul bisa mewarnai ke depan akan bagaimana penyikapan masyarakat terhadap hal ini, dan jangan main-main dengan hal itu gitu. Pesta masyarakat jangan sampai dirusak ya oleh pihak-pihak yang mungkin sangat berkepentingan terhadap apa yang menjadi hasil dari pemilu ini. Harapan saya, kami dari Paslon 01 seperti itu. Jujur dan adil, jangan berpihak. Mudah-mudahan yang tersaji pada akhirnya nanti itulah yang terjujur dan dapat dipercaya. Demikian juga bila mana ada proses-proses lanjutan terkait dengan ini, seluruh lembaga yang terkait jangan pernah sekali-sekali kembali mencederai. Jangan, dari kemarin itu sudah cedera 1, cedera 2, jangan masuk ke cedera 3 gitu loh. Kalau itu yang terjadi, mungkin ya kita akan duduk bareng kembali, ini bagaimana mengobati cedera ini jika berdampak kepada hal-hal lain gitu. Cukup kali ya itu dulu ya. Saya kira itu. Kita ke Bang Rio dulu kali ini. Boleh. Nih, gimana menginterpretasi omongannya Bang Bestari ini bahwa masih menunggu hasil KPU yang legitimate dan KPU-nya harus betul-betul imparsial gitu ya. Dan tetapi di sisi yang lain hasil hitung cepat ini juga sudah bisa biasanya dijadikan rujukan gitu. Nah, gimana Bang Rio lihatnya? Dan kondisi terkini di Politika Research Consulting sendiri seperti apa Bang? Mungkin bisa diyakinkan, diulas lagi kepada publik paling mutakhir seperti apa supaya menjadi gambaran, dan seberapa presisi biasanya hasil Bang Rio dan rekan-rekan ini dengan hasil real count KPU ini. Oke, Budi dan Ari ya, kemarin kita bareng yang ditonton sama banyak pejabat rupanya kemarin gitu ya. Ada jasaan. Oke, nah apa tadi yang disampaikan Bang Bestari itu ya benar, bahwa kita memang harus menunggu keputusan final dari KPU gitu ya. Itu syarat formalnya kan seperti itu. Dan yang menarik adalah ketika saya melihat beberapa respon dari calon presiden, terutama 01 maupun 03 begitu ya, toh juga tidak tidak menolak ya secara keras hasil dari quick count ya. Kembali lagi seperti Bang Bestari sampaikan, ya nunggu hasil KPU karena itu satu langkah yang bijak di tengah proses demokrasi kita yang sedang diuji, ya kan. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi objektifnya? Memang kami tidak melakukan survei di akhir, dalam pengertian di H-10 hari kami tidak melakukan survei. Kami terakhir melakukan survei itu di awal Januari. Dan ketika membaca
hasil survei dari teman-teman dari lembaga lain, memang ada pergerakan di situ. Ada 2 pergerakan saya lihat. Pertama, pergerakan kenaikan dari sisi 02 dan penurunan yang sangat signifikan di 03. Nah, itulah kemudian yang bisa menjelaskan untuk sementara ini kenapa di dalam hitung cepat atau quick count 02 itu melampaui dari bayang-bayang semua orang yang pernah kita bicarakan, bahkan ya kan di exit poll kita di PRC itu ada di angka 59. Awal ketika kita baca exit poll itu kita agak kaget terus terang kok sampai seperti ini begitu ya. Karena survei terakhir nggak sampai segitu. Iya, survei terakhir nggak sampai begitu seperti itu. Beberapa lembaga survei saya baca mengestimasikan paling mentok itu di angka 56, ya kan? Itu dengan overestimate ya. Nah, tetapi ketika jam-jam 11 kita dapat data exit poll, bahkan kita cek lagi di lapangan sampai di angka 59. Nah, ketika masuk ke angka quick count, angkanya pun sama. Dan itu terdistribusi di semua lembaga survei, itu angkanya sama. Begitu ya. Nah, makanya kemarin kita bilang agaknya memang sulit untuk dikejar karena gap antara pasangan 01 yang relatif lebih tinggi dari pasangan 03 dengan pasangan 02 itu bahkan kalau istilah kita 1,5 bola begitu ya. Jadi 25 dengan 59 ya kan. Itu gapnya cukup jauh. Tetapi kembali lagi tadi saya melihat dan mendengarkan sendiri bagaimana Anies Baswedan menyampaikan responnya dan saya kira itu sangat bijak. Dan satu hal yang saya catat adalah bahwa harus ada posisi yang berbeda, ya, posisi narasi yang berdiametral dengan nanti siapa pemerintahnya, ya kan. Nah, itu saya kira itu pelajaran yang harus kita petik di dalam beberapa kali pemerintahan. Ya, Bang Zulfan pastilah lebih paham ya, karena melampaui banyak sekali pemilu dan pemerintahan. Kita lihat hampir setiap pemerintahan itu 70% itu bergumul dengan koalisi yang besar. Ya, ketika selesai pilpres mereka ditarik ke dalam pemerintahan, sehingga apa, makna demokrasi checks and balancesnya itu tidak cukup nampak di dalam proses pemerintahan. Nah, saya kira momentum pemilu tahun 2024 ini poin pentingnya adalah harus terus menarasikan bahwa oposisi itu penting untuk keberlanjutan pemerintahan, supaya tidak sewenang-wenang aja menurut saya. Itu sih poinnya. Menurut Bang Rio, mungkin partai-partai yang di 0103 ini untuk menjadi oposisi? Ya, tawaran pasti akan tersampaikan. Kalau dulu ada Segap kalau nggak salah ya, kemudian sekarang lihat saja bagaimana masuknya Gerindra dan PAN di pemerintahannya Jokowi. Itu tentu ada 2 pandangan ya, itu rekonsiliasi, tapi pandangan kami, saya sih orang melihat politik itu sangat realistis, yaitu bukan rekonsiliasi, yaitu adalah barter, itu trade off kok ya kan, bahwa jalan politik yang ada kita ini sekarang bukan jalan kebenaran, bukan mencari siapa yang paling benar, bukan, tapi ya jalan kekuasaan belaka saja ya kan. Makanya kemudian istilahnya kita sekarang mengenal pemilu ini cuma menang kalah aja gitu, tanpa ada nilai yang menurut saya harus benar-benar kita pegang ya kan. Apa sih partainya, kemudian apa sih narasinya, platformnya yang selang kemudian dipertentangkan soal satu kebijakan, saya tidak melihat itu. Saya kira tetap akan ada ya tawaran-tawaran itu. Ini kembali kepada partainya Bang Bestari, kemudian PKS, PDIP gitu ya. Apakah mau nanti ketika ada ajakan untuk berkoalisi? Itu saya kira dalam matematika Anda mau nggak mereka? Realistik mau. Ya, mau semua. Yang kita tidak punya pengalaman tentunya melihat PDIP sebagai orang yang pernah kalah kemudian diajak bisa masuk begitu ya. Tapi bahkan dibanding antara Nasdem, PKS, PKB, mungkin karena belum jelasnya status Gibran sebagai kader PDIP atau bukan, tawaran pertama mungkin akan ditawarkan kepada PDIP. Toh Jokowi sampai sekarang belum jelas apakah dia partai atau bukan, apakah bagian kader dari PDIP atau bukan. Saya kira tawaran pertama, toh lihat hasil pileknya PDIP paling besar, ya kan? Maka saya kira Prabowo akan ke PDIP lebih dulu menawarkan sesuatu. Nah, Bang, sebelum kita akan membahas ini kan asumsi nih, mau bergabung apa enggak, siapa yang akan diajak bergabung, bagaimana power sharingnya ke depan. Tapi sebelum sampai ke power sharing, Bang, mungkin lu bisa jelasin juga ke kita
kenapa hasilnya begitu mengejutkan? Kenapa angka Prabowo di atas rata-rata survei terakhir 7 hari sampai 10 hari jelang pemilu? Itu yang pertama. Yang kedua, basis PDI Perjuangan kita lihat selama ini red province ya, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara itu rontok semua, NTT rontok juga gitu. Apa yang menyebabkan itu dan apa juga yang menyebabkan Ganjar itu atau misalnya gini, Pak Prabowo juga nggak bisa mempertahankan basis-basis daerah yang di 2 kali pemilu yang lalu memenangkan dia di Aceh, Sumatera Barat gitu. Aku mau jawab itu berangkat dari statementnya Pak Bambang Pacul ya. Lawannya berat bos, kan begitu kan? Tewas kita. Iya kan? Jadi saya mulai menyadari bahwa memang sekelas PDIP ya, kader yang apa namanya sering saya tonton namanya Bambang Pacul itu saya lihat bagus lah ya sebagai kader, itu mengatakan lawannya berat bos, begitu ya. Artinya apa? Dalam proses pertarungan di darat memang kerasa sekali. Ini rasa-rasanya benar status WA kawan saya. Ini yang dilawan bukan 01 sama 03 Pak, tapi dilawan negara Pak. Itu yang bisa menjelaskan, salah satu yang bisa menjelaskan. Ya secara teknis tentunya di Jawa Tengah, Bali, penetrasi Prabowo jauh lebih masif begitu kan, sehingga bisa merakuisisi pemilih-pemilihnya Ganjar gitu. Itu secara teknis. Tapi saya melihat teknisnya itu bagaimana sih bentuk operasionalisasi, mengakuisisi, penetrasi itu seperti apa? Ya kan? Bisa jadi state aparatus di situ bermain. Ya enggak? Iya dong. Iya kan? Nah itu juga harus menjadi concern kita. Kalau nggak yakin apa yang aku Bang Mustari, ya nggak? Ya dong, ya kan? Sampai 3 kali. Ya. Iya dong. Nggak apa-apa. Ini catatan kita di dalam berdemokrasi hari ini, dan saya lihat relawan-relawan kita di enumerator kita di lapangan banyak mengatakan bahwa bahkan tadi perjalanan saya ke sini ada telepon ya bahwa ada upaya dapat proyek katanya, coblos. Ini benar ya, saya ditelepon dari Jogja, ada proyek Mas, adik saya. Proyek apa? Coblos partai katanya begitu, ya kan? Nah, ini KPPS di situ gitu ya. Jadi banyak sekali catatan yang harus tabulasi agar ini menjadi titik pijak kita sehingga nanti pemilu tahun 2029 itu jauh lebih baik begitu. Caranya cuma satu, harus ada oposisi yang sejati untuk mengkontrol ini semuanya. Kalau enggak barbar ini. Ya, barbar dan super liberal. Jadi Anda menjelaskan rontoknya Mas Ganjar di basis-basis PD Perjuangan atau Pak Prabowo yang tadi nggak bisa mempertahankan suaranya di basis-basisnya di 2 kali pemilu lalu tuh literally semudah simplifikasinya tuh ya ini lu lawan aparatus negara, lawan negara. Iya, lawan. Atau lu nggak melihat memang mungkin Mas Ganjar atau Mas Anies yang punya signifikansi perubahan kekuatan politik atau hal-hal yang mungkin secara politik bisa dijelaskan gitu di luar kecurigaan itu gitu. Enggak, itu bukan kecurigaan saya kira ya. Itu satu fakta yang harus kita terima, jangan denial juga kita bahwa pertandingan hari ini memang tidak seimbang gitu ya. Dan apa faktanya memang menang? Iya menang. 02 menang, tapi harus ada catatan di situ, catatan kaki lah ya. Nah, kembali tadi misalnya di Jawa Tengah, apakah memang hanya karena state aparatus ini bekerja? Ya, itu salah satu variabel. Frame-nya adalah keberlanjutan. Apa sih makna keberlanjutan bagi masyarakat itu? Ya kan? Bisa cek coba kemana Jokowi keliling selama Hamin 3 minggu lebih banyak di Jawa Tengah. Ya kan? Itu sphere of influence Jokowi ketika datang ke Jawa Tengah ya pasti magnetnya luar biasa bos, ya kan? Kemudian bantuan-bantuan sosial itu menjelaskan keberlanjutan, ya kan? Nah itulah ya karena memang paradigma di bawah di grassroots itu mempersepsikan keberlanjutan dengan bantuan sosial dan lain-lain. Apakah itu salah dalam pengertian aturan gitu ya? Ya tidak. Itu tidak melanggar, kayak misalnya Jokowi berjanji untuk netral tapi dia makan bakso sama Prabowo. Itu kan satu simbol kalau kita baca membaca itu kan sign, satu simbol yang ingin dipesankan kepada publik bahwa saya memang membackup Pak Prabowo begitu. Apakah itu salah secara aturan? Enggak, dia menterinya kok
begitu ya. Nah inilah yang menjelaskan kenapa kemudian begitu mudahnya Prabowo Subianto bisa memenangkan pertarungan melawan 01 maupun 03 itu, karena ada pull faktor yang lebih besar daripada dia sebagai kandidat, yakni Joko Widodo. Jadi Jokowi efek lah sumber paling kuat kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres kali ini. Bukan Jokowi efek, instrumen Jokowi yang memenangkan itu. Nah, Jokowi faktor. Gue mau ke Bang Zulfan nih, pertanyaan yang agak filosofis dalam pertarungan lapangan nih Bang. Jadi kalau tahu melawan Jokowi itu seberat itu, apa yang membuat partai-partai ini dalam tanda kutip nekat untuk menantang ini? Kira-kira apa matematikanya Bang? Algoritmanya ya. Abang jangan ke situ-situ dulu. Kalau nggak ke situ abang, daripada itu mending kita cerita Firaun lagi nih kan. Sebagai YouTuber ini algoritmanya. Sebenarnya begini, kalau kita lihat masing-masing pimpinan partai itu belum terlalu yakin Jokowi itu kemana. Awalnya kan begitu. Ketika itu. Nah, ya, jadi Jokowi itu kemana? Ini kan belum. Pertama harapannya Jokowi itu netral, itu harapan. Kemudian bagi PDIP harapannya adalah Jokowi bersama PDIP, ya kan? Nah, ini kan yang menjadi masalah besar ketika Jokowi ternyata pelan-pelan bergeser ke Prabowo. Nah, jadi mereka ini nggak bisa lagi menghitung mundur, ya, karena ini sudah deklarasi, sudah kemudian mobilisasi massa, partai-partai koalisi sudah terbentuk. Akhirnya kan, makanya Prabowo Gibran ini kan paling akhir deklarasinya kan. Anies dulu dengan Caimin, kemudian Ganjar dengan Mahfud, baru masuk Prabowo Gibran. Nah ini kan hal-hal yang tidak disangka-sangka oleh partai-partai dan lawan-lawan politik ini. Kalau seandainya mereka memang tahu langkah-langkah yang dilakukan oleh Jokowi ini, maka mereka mungkin akan bergabung jadi 2 calon aja ini. Gitu loh, akan 2 jadi calon. Dan memang kan awal itu Jokowi memang kepingin 2 calon. Persis apa yang disampaikan oleh SBY. Tapi SBY muncul dengan sinisme kan. Sebenarnya ingin Jokowi itu memang 2 calon. Artinya apakah Ganjar dengan Prabowo, siapa yang capres, siapa yang cawapres. Dan Anies sudah usah diganggu lah dengan Formula E segala macam, biar aja dia maju. Toh kalau misalnya lawan Ganjar sama Prabowo, Anies kan pasti kalah, pertimbangannya kan begitu. Nah, tapi kan ternyata PDIP tidak mau gitu, bergabung dengan Prabowo. Yang Prabowo tetap mau nyapres sebagai capres, dan Ganjar juga mau capres. Ya, itu bukan Ganjar di sini ya, PDIP-nya ya, Megawatinya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ memang pertarungan ini kekuatan Jokowi, Prabowo itu semakin kuat. Faktor tadi, Jokowi udah masuk ke situ. Ya Jokowi nggak usah dia makan bakso sama Prabowo, dia batuk aja, ya kan? Nah, dia batuk aja udah tahu orang pasti ini ke arahnya ke Prabowo. Jadi kita ini kadang-kadang kawan-kawan ini ya, yang katakanlah yang oposisi itu justru memberikan amunisi kepada Prabowo dan juga kepada Jokowi. Ya efeknya itu, ya faktornya itu. 02 mendapat faktor yang besar dari Jokowi, itu karena juga siraman-siraman yang dilakukan oleh kawan-kawan yang mengaku oposisi. Misalnya begini, Jokowi, dia pasti tidak mau kampanye. Pasti, dia tahulah, ngapain gua kampanye, anak gua di situ ngapain gua kampanye kan. Tetapi dia hanya mengumumkan, presiden boleh kampanye, menteri boleh kampanye, ini boleh kampanye. Ini yang diserang oleh opini-opini dari kelompok oposisi. Dia senang aja. Dia senang aja. Makin membuka peluang supaya orang tahu bahwa Jokowi ke sana, mempertebal lagi nih. Ya. Jadi pengetahuan orang tentang kemana arah Jokowi itu dibantu oleh oposisi juga ya. Lagi.
untuk diwartakan ke Ya. orang-orang yang belum tahu ini ya. Seperti sama saja dengan bansos. Ya kan? Bansos kan gitu. Harus berterima kasih ke Bang Bestari berarti ya. Sebenarnya bansos ini kalau tidak di eksposenya tidak sebesar ini, ya. Kalau seandainya tidak dipersoalkan, diam-diam kan. Memang ya bagi partai politik, bagi lawan politik, ini memang satu hal yang tidak bisa dibenarkan kan gitu. Nah, tetapi ini metode aja nih. Bagaimana metode komunikasi politiknya yang disampaikan kepada publik, jangan sampai ini justru menghantam kita sendiri kan itu. Nah ini kan menurut saya, makanya kita selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh reaktif. Kalau dia aktif, kita aktif juga, jangan reaktif. Biasanya orang reaktif tuh pasti kalah, udah bisa diukur, ya kan? Makanya dalam politik itu kaum reaksioner itu kan nggak pernah menang. Melawan kelompok revolusioner kan, udah gampang diukur, gitu loh. Nah jadi kalau kita lihat dari aspek ini tadi bahwa partai-partai politik ini kemudian belakangan mereka tahu bahwa Jokowi ini begini gitu loh. Artinya dari awal juga nggak komunikasinya nggak baik-baik amat dong, karena dia nggak tahu langkah Jokowi mau kemana. Sebenarnya mereka sudah ragu. Ini kembali lagi kita ke total politik tanggal 22 Mei 2023 kan. Saya sudah bilang, apapun pertaruhannya Jokowi pasti dukung Prabowo. Itu bulan Mei 2023 di total politik saya ngomong. Mengapa? Iya, mengapa? Pertama, si Jokowi ini perlu mencari orang yang bisa memproteksi dia setelah dia tidak menjadi presiden. Dia bukan anak jenderal, dia bukan ketua umum partai politik, dia bukan anak pahlawan segala macam, sehingga apa sandarannya setelah dia tidak menjadi presiden? Kan itu. Nah, oleh karena itu dari 3 orang ini, Anies, Ganjar, dan Prabowo, dia firm dan yakin Prabowo yang bisa melakukan itu, yang bisa memproteksi dia dan keluarganya, karena biasalah setelah tidak menjadi presiden kan macam-macam. Megawati juga dipersoalkan orang kan banyak hal sampai hari ini. Nah oleh karena itu Prabowo itu dari awal tuh sudah tahu. Nah mengapa tidak mendukung Anies? Nggak mungkin. Anies ini justru tidak akan memprotek dia. Ganjar tidak mengganggu tapi tidak bisa memprotek. Hanya Prabowo yang bisa. Oleh karena itu ya, tapi kan orang nggak percaya sama kita karena kita ini kan UMKM. Bukan oligarki, bukan konglo. Kalau konglo yang ngomong kan orang percaya. UMKM. Dan bulan tanggal 22 Mei 2023 itu yang namanya total politik itu koperasi. CV. Sekarang udah kelas menengah. Ya semi konglo lah. Bang, nanti dikejar pajak pula kita kalau paling Bang bilang tidak kita semi paling konglo. enggak uap-uapnya aja dulu lah gitu kan. Paling nggak perilaku udah menuju situ, Bang. Iya perilaku itu. Ari udah pakai kemudian udah pakai Apa? ini kan hari ini, kemarin-kemarin Nggak ada gua. Kalau ini agak bener. ya, tapi kalau aku cek mobilnya masih kredit semua orang ini. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ini yang tidak dipertimbangkan sejak awal gitu loh. Saya diskusi dengan elit-elit PDIP, mereka nggak percaya. Baru last minute mereka percaya. Terlambat. Ya kan? Ketika saya ketemu dengan Prabowo 3 jam bicara. 3 jam bicara dengan Prabowo, A, B, C, D segala macam. Kemudian ujungnya Prabowo tanya, ini wapres saya siapa ya? Siapa? Saya bilang Hovifah. Oh, Hovifah mau 2 periode gubernur, dia bilang. Oke, kalau begitu Caimin. Aduh ngeri kita ada barang itu. Gak usah disebut barang itu, kita udah tahu lah yang ada kotak-kotak itu kan. Gitu. Kotak ada buahnya itu. Durian. Kan? Nah, ngeri kita katanya. Jeruk Mandarin. Hah? Jeruk apa? Ya udahlah, pokoknya ada lah. Buah Ya hati. kan? Pak Bastari masih tahu. Nah kemudian, lu siapa? Tinggal kan Erik waktu itu.
Cuman Erik kan waktu masa saya ketemu dengan dia surveinya masih 5%. Gitu. Nggak ngangkat-ngangkat, tapi akhirnya kan Erik dangdung tertinggi. Emang survei Gibran tinggi, Bang? Nanti dulu, tertinggi. Jadi kau harus lihat politik ini ada faktor-faktor lain, bukan survei aja. Makanya survei ini kan, makanya kenapa survei ini dari 51 menjadi 59? Survei kan tidak melakukan survei terhadap faktor eksternal di luar electability kan, gitu loh. Kan survei tidak mungkin menanya bagaimana faktor Pak Jokowi, kan tidak ditanya itu. Ya kan? Dan tidak mungkin itu dimasukkan kalau tidak ditanya kan. Secara akademik itu nggak mungkin. Nah, jadi kalau faktor Gibran itu memang tidak perlu disurvei. Nggak, ini bukan bicara survei, ini politik, ini kan ada namanya power lah yang di luar survei. Ya. Misalnya Jokowi mau maju masa disurvei, nggak usah survei lagi kan? Gitu. Kalau dia mau maju, Ya terus ya. Jawaban Prabowo apa? Jawaban Prabowo gitu aja, ya pusing juga saya ya katanya. Nah, saya kemudian itu bulan puasa persis, hari Jumat. Hari Jumat, ya saya sama Prabowo tuh nggak banyak ngomong. Ada satu orang ngomong terus biar. Tapi nggak penting ngomongannya. Tapi yang penting kan ngomongan saya sama dia, ya kan? Nah, jadi saya pulang dari Prabowo hari Jumat, hari Sabtu ketemu Mas Hasto, Sekjen. Memang sudah bukan mau bicara soal pertemuan saya dengan Mas Prabowo. Memang kita sudah janji buka puasa hari Sabtu, dia nemenin saya. Kebetulan dia mau nemenin buka puasa. Nah, nemenin buka puasa. Mau tempatnya mau kasih tahu lagi? Boleh. Di Wong Sulu yang di Bangkaraya itu. Oh, dekat sini. Dekat sini, ya kan? Menu? Hah? Menunya? Wong Solo kan masa kau nggak tahu menunya? Wah, kau ngerti Solo kau. Terlalu ke barat-baratan juga ini. Nggak ngerti Umu nggak kau? Umu ngerti nggak kau? Nanti dibawa ke baratan, ini menunya apa? Iya. Kok nggak kayak Wong Solo? Ini balik lagi. Nah, jadi Abang kenapa nggak ajak ke Imperial Kitchen aja, Bang? ya, saya cerita sama Asto. Ya, saya kemarin ketemu Prabowo gini. Mas Prabowo itu lagi nyari cawapres. Mas Hasto ini agak kaget. Wah, berarti Mas Prabowo ini tidak mau jadi cawapres. Kalau dia nyari cawapres kan berarti ini mau capres. Nah, Waktu itu PDI masih berharap Prabowo wapres. Prabowo wapresnya Ganjar. Terus karena kan surveinya masih tinggi, ya kan? Prabowo masih di bawah. Itu alasan juga salah satu. Satu alasannya partai kita pemenang. Kedua survei Ganjar lebih tinggi dari Prabowo. Gitu loh. Abang kemarin itu ketemu dengan Pak Prabowo dalam suasana kerakyatan atau tidak? Entah gitu ya kali ya. Ya gayanya gitu kan. Bang Zulfan, dalam Pancasila yang berkebudayaan bahwa bangsa kita adalah leluhur kita. Ya, gitu. Dan perjuangan ini dilakukan dalam Hizbu Waton Minal Iman. Nah, jadi di situ Mas Hasto langsung melapor ke Ibu tentang apa yang saya sampaikan. Mas Prabowo ini mencari wakil presiden, gitu loh. Kan nggak lama setelah itu, nggak salah 2 atau 3 hari langsung dideklarasi Ganjar. Ya mungkin itu menunjukkan kepada Prabowo kita nggak mau jadi cawapres loh. Jadi gara-gara abang ini ya? Capres. Nah jadi sehingga Jokowi pun tidak sempat diberitahu, diinformasikan. Ya. Itu kan semakin melebar jaraknya. Habis itu soal Mahfud juga deklarasi tidak sampai, itu makin lebar itu. Nah jadi orang melihat bahwa jarak kerenggangan antara Jokowi dengan PDIP, kita nggak bicara Ganjar lagi lah nih ya, PDIP terutama Megawati itu semakin lebar. Nah jadi apa yang kita lihat, saya ingin sebenarnya membahas sedikit apa yang disampaikan oleh Rio, bahwa
sulit rasanya untuk ada oposisi di Indonesia. Dalam situasi tertentu PDIP masih bisa. Ya, tapi atau satu sisi PKS masih bisa, tapi PKS ini kalau sendiri nggak berani. Dia cari kawan. Dulu kan ada Demokrat. Ya. Dia nggak berani sendiri. Gitu loh. Nah, kalau PDIP masih berani sendiri. Itu kita lihat 2009 ya. Waktu masa si SBY di situ. Nah, jadi karena apa? Partai-partai ini kan nggak ada ideologi. Tidak ada ideologi, pragmatis. Ya pragmatis kan transaksional. Transaksi jabatan, transaksi proyek, transaksi macam-macam. Gitu loh. Bagaimana dengan seorang yang berpikir atau partai yang pragmatis, kita mengharapkan ada ideologi, ada kepingin oposisi, itu nggak mungkin. Semuanya menunggu. Ya kan? Menunggu Godot juga ini kan. Nah, jadi menunggu siapa, ada tawaran-tawaran apa kepada mereka, dalam posisi apa, dan kemudian kalau nggak dapat posisi proyeknya apa. Kan banyak sekali proyek APBN ini yang bisa nanti dibagi-bagi kan. Nah, itu kan udah berjalan itu. Sudah berjalan kan. Nah, kita kan lama di DPR tahu itu bagi-baginya gimana. Iya. Ya kan? Cuman belum diproses saja. Ya enggak. Nah, jadi kalau kita bicara dari sudut ini, bahwa saya agak khawatir PDI pun akan menjadi oposisi, apalagi nanti kalau PDIP menang, misalnya katakanlah Puan menjadi ketua DPR lagi, ini rekonsiliasi akan terjadi. Dan pengalaman saya di DPR beginilah, saya kan tahu koalisi pemerintah, ya kan? Nasdem, Golkar waktu 2014 ya, Nasdem, Golkar apalagi itu, berapa partai, ya. Sering sekali di DPR saya bertentangan dengan partai koalisi sendiri. Kadang-kadang lebih cocok dengan Gerindra, lebih sesuai dengan yang namanya PKS ataupun Demokrat. Mengapa? Kita kan di sini bicaranya ide kan, gagasan, dan kita melihat apakah satu program itu ini memang berorientasi untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan partai. Kalau misalnya koalisi kita sendiri tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, kita berbeda. Hak anggota DPR untuk berbeda. Gitu. Ya. Dengan koalisi dari partai-partai pemerintah. Nah, jadi sebenarnya dalam kepala kita ini jangan ada juga oposisi yang tadi terlalu ideal tuh kan. Itu kan idealnya kan, mengharap. Tapi saya melihat kenyataannya nggak mungkin. Karena apa? Ini kita pilkada nanti juga ada koalisi-koalisi lagi. PKS bisa dengan PDIP, PAN bisa dengan PKS, bisa dengan Gerindra, macam-macam. Bisa PKS dengan Nasdem. Ini kan pada tingkat elit aja nih rame-rame. Di bawah itu selesai mereka itu semua. Ya. Mungkin Pak Bestari Barus juga ada pengalaman sendiri juga di DPR kan. Ya. Di DKI misalnya, hal-hal seperti itu kan sering terjadi. Ya. Nah inilah maksud saya bahwa memang nggak usah ribut-ribut lagi. Ini kan paling turun-turun ini diributin pun turun-turun tuh 55%. Nggak mungkin banyak-banyak ini. Ya. Apalagi yang mau diributin. Kalau ini yang dirame katanya ada kecurangan, ada nah, apa ya itu berapa lah, nanti kan dibawa ke MK, kemudian MK putuskan pemilihan ulang daerah yang dianggap curang. Yang beredar itu kan banyak Papua yang dicoblos-coblos pakai itu tuh. Memang itu apa namanya? Noken. Iya. Walaupun ada juga beberapa daerah katanya pakai bahasa Madura, mereka ngobrol-ngobrol itu. Tapi kan ini kita nggak tahu apakah itu latihan atau apa, gitu kan? Ada pula latihan ini. Oh ada dong, latihan nyoblos. Oh iya. Dia ngajarin ibunya nanti apa yang dicoblos ya kan? Nah ini gambarnya di sini. Aku sendiri bingung nyoblosnya gimana sih? Gambar apa nomor? Akhirnya aku coblos aja nomor, aku coblos muka, gua coblos juga. Nah itu nggak sah suara Bang. Nggak masa. Sah dong. Ya. Bang, tapi
kita oke lah ini masalah oposisi dan itu tadi menangkalnya. Tapi abang yakin seperti kata Bang Rio bahwa kekalahan Ganjar dan Anies itu karena faktor Prabowo, kata faktor Jokowi. Sementara versi quick count karena melawan aparatus dan melawan negara di situ, Bang. Kalau Sementara versi quick count lagi persempit lagi, bukan lawan negara, lawan pemerintah. Ya kan? Lawan pemerintah. Ya, pertama kalau kita bicara Prabowo memang sudah punya modal dengan 3 kali ikut Pilpres. Udah punya modal besar dia. Memori orang ingat dia masih kan, itu juga sumbangannya nggak kecil itu. Ya kan? Nah, kemudian baru di situ masuk faktor Jokowinya. Ya udah pastilah. Kan seorang presiden itu belok kiri semuanya lihat ke kiri. Ke kanan dia semua belok lihat ke kanan. Tidak seluruh ya, tetapi sebahagian besar. Misalnya ginilah, masa sih ada anak presiden di situ sebagai wapres? Kan kita udah tahu arahnya presiden kemana. Gak usah disampaikan pun rapat koordinasi lagi untuk memenangkan pemilu, panggil Kapolri di istana, Kapolda, Kapolres semua dipanggil. Itu kan sudah pernah kan? Yang sampai ada ketangkap Raja Narkoba itu kan? Ada Kapolda itu ya? Sumatera Barat. Nah jadi udah selesai. Sekarang tinggal mereka sudah paham Jokowi itu mau kemana arahnya. Ya itu udah pasti. Nah jadi oleh karena itu kawan-kawan relawan dan kelompok-kelompok oposisi itu kan mempersoalkan itu. Mencari. Ternyata persoalan penggunaan aparatur negara ini juga digunakan oleh pasangan lain juga. Contoh? Contoh di Banyumas, contoh di Papua, ya kan? Contoh yang pernah disampaikan Bambang Pacul kepada kalian berdua tapi tidak diekspos, ya kan? Apa gak ada? Adalah. Aku cerita di sini. jangan. Nah makanya ada kan itu, makanya jangan kita ceritakan ya kan, biar orang penasaran lagi apa sih nanti nyari lagi dia. Itu. Oke. Nah, jadi menurut saya bahwa ini kalau kita bicara jenis-jenis Fir'aun ini Fir'aun semua ini. Cuman Nabi Musanya belum ada. Ya kan? Gitu. Saya kira gitu dulu lah.